Assalamualaikum Mam. Terkadang ayah dan mami berpikir tentang bagaimana caranya membesarkan si kecil menjadi anak yang cerdas dan bahagia. Kita berharap anak dapat merasakan kebahagiaan melalui perasaan yang santai dan hal-hal yang ringan. Namun dalam waktu yang bersamaan, ia pun dapat menjadi seseorang yang berhasil dalam bekerja dan belajar, sehingga dapat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, berikut ini adalah beberapa prinsip pengasuhan untuk membesarkan anak yang cerdas dan bahagia yang dikutip dari Chess Play. Yang pertama adalah hargailah rasa penasaran anak dan ikutilah motivasi serta rasa penasaran tersebut. Saat anak berusaha meresap suatu hal dan menyimpannya di kepala, itu berarti dia sedang tertarik terhadap hal tersebut. Yang kedua adalah kita tidak boleh depresi, Mams. Stimulus yang diberikan oleh ibu yang sedang depresi tidak akan memberikan efek yang baik kepada anak. Oleh karena itu, kita pun perlu berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan kita sendiri. Kita bisa meluangkan waktu untuk mengerjakan hobi kita, berolahraga, membaca buku, perawatan di salon, untuk memenuhi tangki cinta kita sendiri. Karena sebagai ibu, tugas kita seolah-olah hanya terus-menerus memberi cinta dengan menguras tangki cinta kita sendiri. Jadi, kita harus berusaha untuk mengisinya kembali. Tentunya untuk hal ini kita perlu meminta bantuan suami atau pengasuh untuk meninggalkan anak kita sejenak ya. Yang ketiga adalah bermain menggunakan alat-alat yang tidak biasa. Kenapa? Karena hal ini dapat mendorong anak turut serta membuat sendiri suatu permainan. Salah satunya adalah mainan dari My Bunaya ini, Mams. Ini adalah satu set permainan pom-pom yang bisa dimainkan untuk anak di atas usia 3 tahun. Daripada memberikan mainan yang sudah jadi, lebih baik berikanlah alat-alat yang dapat membantu memperluas ide pemikiran si kecil. Proses membuat sesuatu dengan tangannya sendiri dapat membangun kemampuan anak menguraikan secara detail dan berkonsentrasi terhadap suatu kegiatan. Selain itu juga, anak dapat belajar mengelompokkan warna, melatih kemampuan motorik halus dengan menjepit pom-pom, mengembangkan kemampuan kognitif, dan pastinya juga dapat memperkenalkan dialog tauhid kepada anak kita ya, Mams. Kancing ini bisa kita susun sesuai dengan pola yang sudah disediakan oleh My Bunaya. Nah, kemudian kancing ini juga bisa memperkenalkan konsep besar dan juga kecil, kemudian warna, kemudian juga bisa membantu anak kita lebih kreatif lagi, Mams, tentunya. Dan di sini juga ada talinya yang bisa kita manfaatkan juga untuk membuat bentuk atau mengaitkan kancingnya.
Untuk permainan kancing ini bisa dipakai dari anak usia 18 bulan ya Mams, tentunya dengan pengawasan karena takutnya nanti dimakan sama si kecil. Yang keempat, mulailah dari memperhatikan emosi anak, setelah itu baru kemampuan kognitifnya. Emosi memiliki peran sebagai tulang belakang bagi anak. Jika emosi tidak stabil, rasa keinginan pun tidak dapat muncul dan membuat anak malas belajar. Berdasarkan hasil penelitian, otak yang memproses emosi akan menerima rangsangan dari luar, lalu rangsangan tersebut dipindahkan ke dalam otak yang memproses kognitif seseorang. Dengan kata lain, otak yang memproses emosi merupakan jalur pertama yang akan dilalui oleh rangsangan dari luar. Oleh karena itu, berempatilah dan pahamilah emosi anak terlebih dahulu ya Mams. Yang kelima adalah perhatikan pentingnya sentuhan dan jangan sampai terlewatkan ya. Secara psikologis, kulit merupakan otak yang terlihat dari luar. Menepuk dan memeluk hangat dilakukan melalui sentuhan kulit, tetapi sebetulnya aktivitas ini dapat membantu perkembangan otak. Kondisi fisik sangatlah penting agar anak dapat tumbuh dengan sehat. Pada masa anak-anak, tentu saja hal ini sangat penting karena kita bisa mendahulukan kestabilan emosi anak kita. Pada masa anak-anak, tentu saja hal yang terpenting adalah kestabilan emosi anak. Yang keenam, bersikaplah dengan tegas ketika melarang anak kita. Orang tua tidak mungkin selalu menerima dan menanggapi tantrum anak setiap saat. Secara perlahan, anak pun harus bisa memahami dan menerima ucapan tidak boleh. Pengalaman berkecil hati pun perlu dirasakan oleh anak sewaktu kecil. Setelah melewati usia 30 bulan, orang tua perlu menegaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kepada anak kita. Berikanlah pujian dan semangat saat anak melakukan sesuatu yang diperbolehkan, tapi berikanlah alternatif lain ketika anak ingin melakukan sesuatu yang dilarang dan usahakan agar anak tidak merasa malu dan juga merasa bersalah. Yang terakhir adalah mintalah anak untuk mengerjakan tugas rumah secara bertahap. Ajari anak cara melepas pakaian sendiri, membereskan mainan sendiri, memilah dan membuang sampah. Ketika anak sudah lancar melakukan berbagai aktivitas sendiri, maka kepercayaan dirinya pun akan semakin meningkat. Oke Mams, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.